Halo Sobat Belajar, bagaimana nih Sobat Belajar kabarnya di rumah? Semoga pada kesempatan kali ini, di episode kali ini, Sobat Belajar selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan yang gembira juga karena kita harus siap belajar. Oke, Kak Abi di sini akan menemani Sobat Belajar semua, tentu saja dalam pelajaran IPS ya. Nah, Kak Abi di sini akan ngejelasin tentang yang namanya hubungan Indonesia antar ruang dengan negara-negara lain atau negara-negara di sekitar Asia Tenggara seperti itu. Nah, Sobat Belajar, kalau misalnya Sobat Belajar tahu nih, kalau misalnya ngelihat gambar yang ada di samping Kak Abi, kira-kira ini adalah acara apa nih? Apakah ada yang tahu Sobat Belajar di rumah? Ya, jadi ini adalah acara olahraga terbesar di Asia Tenggara atau perhelatan akbar olahraga Asia Tenggara, yaitu Asian Games. Jadi kalau SEA Games maksud KB. Jadi kalau misalnya di khusus Asia Tenggara namanya SEA Games. Jadi Southeast Asian Games. Kalau misalnya kalau khusus Asia itu namanya Asian Games. Nah, yang di sini adalah khusus perhelatan olahraga Asia Tenggara. Jadi namanya SEA Games nih Sobat Belajar. Nah, ternyata SEA Games ini adalah sebuah wadah nih Sobat Belajar. Wadah untuk berkumpul, untuk mengemukakan pendapat, untuk mempererat tali persaudaraan, mempererat hubungan bilateral antara banyak negara di Asia Tenggara kayak gitu. Nah, di sini juga di bidang olahraga ini ternyata juga ditumpahkan tuh yang namanya pengenalan kebudayaan seperti itu. Misalnya nih kita ambil contoh, kalau misalnya SEA Games di Indonesia waktu itu misalnya di Jakarta dan Palembang di tahun 2011. Nah, itu biasanya Indonesia juga mempertontonkan kebudayaan, kemudian mempertontonkan yang namanya ciri khas kebudayaan Indonesia lah pokoknya. Nah, begitu juga dengan negara lain yang berkesempatan menjadi tuan rumah, mereka juga pasti mencirikan ASEAN SEA Games pada negaranya tersebut kayak gitu. Jadi udah ada ciri-cirinya nih Sobat Belajar. Nah, Sobat Belajar, gimana kalau misalnya SEA Games ini adalah salah satu cara untuk menjalin hubungan antar negara, ternyata banyak juga cara yang lain nih Sobat Belajar. Kira-kira Sobat Belajar sudah tahu atau belum nih? Nah, di sini di kesempatan kali ini Kak Abi akan kasih tahu Sobat Belajar semua apa aja sih yang namanya hubungan antara negara seperti itu. Terus kemudian apaan aja sih yang dilakukan sama negara ASEAN tersebut untuk menjalin sebuah hubungan kayak gitu. Misalnya ada hubungan ekspor dan impor dan lain sebagainya. Nanti akan Kak Abi bahas ya Sobat Belajar. Gimana Sobat Belajar? Karena belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Nah, tadi kan kita sudah ngebahas yang namanya SEA Games nih Sobat Belajar, yaitu perhelatan olahraga terbesar di Asia Tenggara. Namanya SEA Games, jangan ketuker sama Asian Games. Kalau Asian Games itu perhelatan yang satu Asia, seperti itu. Kalau SEA Games khusus untuk Asia Tenggara aja nih Sobat Belajar. Oke, sekarang Kak Abi akan kasih tahu nih sama Sobat Belajar semua di rumah, yaitu interaksi antar ruang. Jadi kayak interaksi antar ruang dan dampaknya kayak gimana jadi antar negara seperti itu. Nah, Kak Abi akan kasih tahu nih, terutama dari interaksi hubungan sosial, kemudian hubungan politik, kemudian budaya seperti itu. Nah, di sini Kak Abi sudah bikin. Kita buka dulu yang pertama yaitu namanya interaksi antar ruang nih. Sudah penasaran kan? Ya udah, langsung aja nih Kak Abi bukain yang namanya interaksi antar ruang. Nah, jadi dia. Interaksi antar ruang itu ternyata dibagi dua nih Sobat Belajar. Jadi interaksi antar ruang yang pertama itu khusus untuk yang namanya kebutuhan seperti itu. Kayak misalnya interaksi ekspor dan impor. Nah, interaksi kedua ini kebutuhan akan sumber daya manusia. Jadi kayak misalnya pertukaran pelajar seperti itu. Terus kemudian pertukaran budaya atau bahkan mengirim tenaga kerja seperti itu. Nah, sekarang nih Kak Abi mau kasih tahu Sobat Belajar yang ada di rumah tentang yang pertama. A, yaitu interaksi ekspor dan impor. Nah, Sobat Belajar harus tahu dulu nih, ekspor dan impor itu artinya apa sih? Nah, di sini Kak Abi akan kasih tahu.
Nah, jadi kalau misalnya ekspor itu adalah mengekspor barang seperti itu. Jadi, memberikan, menjual seperti itu. Mengekspor. Jadi, X itu dari luar. X itu kan asal katanya dia luar. Nah, kalau impor, ini dia asal katanya dari in. Berarti dari dalam. Nah, kalau misalnya kita teliti lagi nih, ekspor dan impor. Kenapa sih antar uang ini atau antar negara ini perlu yang namanya melakukan kegiatan ekspor dan impor? Kira-kira sobat belajar ada yang tahu atau belum? Nah, Kabi akan kasih tahu di sini. Jadi, setiap negara itu ternyata perlu melakukan yang namanya ekspor dan impor nih sobat belajar. Kayak misalnya negara Indonesia nih, kita pernah menerima beras dari Thailand seperti itu. Nah, kedua negara ini juga harus melakukan hubungan yang saling menguntungkan antara satu sama lain seperti itu. Nah, kalau misalnya hubungan ekspor dan impor ini tidak terjalin dengan baik, biasanya negara tersebut bisa jadi tidak bisa jadi karena regulasinya yang pertama itu besar, kayak misalnya ada pajak yang besar, terus kemudian jalur pelayaran atau perdagangannya yang rumit, seperti itu, dan biaya-biaya lainnya yang menjadi komoditinya itu menjadi lebih mahal untuk menuju negara tersebut, seperti itu. Nah, itulah kenapa ekspor dan impor ini bisa dibilang interaksi antar uang kedua belah negara atau bahkan lebih. Jadi, ya saling jualan, seperti itu saling menerima, kayak gitu. Nah, sekarang Kabi akan lanjut nih yang ke berikutnya, yaitu kita lihat di sini yang B, interaksi antar ruang yang kedua, yaitu adalah interaksi sumber daya manusia nih sobat belajar. Jadi kalau misalnya interaksi sumber daya manusia ini banyak banget nih. Kalau misalnya sobat belajar tahu, misalnya ada yang namanya pertukaran pemuda antar negara. Misalnya kayak ditulisin ya. Misalnya PPAN, pertukaran pemuda antar negara. Seperti itu. Terus ada juga yang namanya pertukaran pelajar. Terus kemudian ada juga yang namanya pertukaran budaya. Nah, pertukaran budaya di sini maksudnya bukan kita tukeran budaya sama budaya luar ya. Maksudnya adalah individu Indonesia melakukan pengenalan budaya ke negara Singapura misalnya. Dan kemudian negara Singapura juga melakukan pengenalan budayanya ke negara Indonesia seperti itu. Jadi ada hubungan antar ruang. Ya itulah yang dinamakan hubungan antar ruang di bidang sumber daya manusia kayak gitu. Terus ada juga misalnya pertukaran yang tenaga kerja atau tenaga ahli. Misalnya kalau pertukaran tenaga ahli, pertukaran tenaga ahli. Nah, kalau misalnya pertukaran tenaga ahli ini kira-kira apa nih? Nah, kalau pertukaran tenaga ahli nih biasanya tuh kayak semacam kita memiliki dokter yang handal, terus kemudian dokter kita dikirim ke negara misalnya Brunei Darussalam seperti itu. Begitu juga dengan ilmuwan-ilmuwan dari negara Asia Tenggara lainnya yang dikirim ke Indonesia. Itulah yang dinamakan dengan pertukaran sumber daya manusia. Nah, ini dia. Jadi banyak ya sobat belajar macamnya pertukaran sumber daya manusia itu. Oke, nah itulah yang dinamakan dengan pertukaran sumber daya antar ruang. Jadi interaksi antar ruang antara negara A dan negara B atau satu negara dengan banyak negara seperti itu. Terus kemudian di sini Kak Abi ada satu lagi, yaitu namanya ini sosial, ekonomi dan budaya. Wah, gimana nih sosial, ekonomi dan budaya? Nah, jadi nih sobat belajar perlu ketahui nih, kalau misalnya interaksi antar ruang ini ternyata juga dipengaruhi sama yang namanya interaksi antar budaya, seperti itu.
antar ruang, antar sosial, antar politik, di bidang politik, seperti itu. Nah, Kabi akan buka nih satu. Yang pertama ada yang namanya interaksi yang di bidang ekonomi. Wah, kenapa sih interaksi yang di bidang ekonomi? Jadi yang tadi ini berhubungan erat sama yang namanya ekspor dan impor, seperti itu. Nah, ini di sini ada gambarnya. Ekspor perdana, beras, topi koki, pandan wangi ke negara Singapura. Nah, jadi dia melakukan ekspor. Jadi barang tersebut, si beras ini, diekspor ke negara Singapura seperti itu. Jadi ekspor dan impor ini juga menjadi sebuah interaksi seperti itu. Jadi antara satu negara dan negara lain yang menjadikan hubungan bilateral kedua negara menjadi lebih baik. Seperti itu, Sobat Belajar. Nah, itulah yang di bidang ekonomi. Terus sekarang kita lihat lagi nih. Kalau misalnya di bidang apa namanya sosial budaya, kira-kira apa Sobat Belajar? Ada yang tahu? Ayo. Di bidang sosial dan budaya, apa tuh kira-kira ya? Kalau misalnya Sobat Belajar ada yang tahu? Ya, jadi misalnya di bidang sosial yang budaya tadi, Kabi sudah jelasin, misalnya ada yang namanya pertukaran pemuda antar provinsi, pertukaran pemuda antar negara, kayak gitu. Terus kemudian pertukaran kebudayaan, seperti yang tadi Kabi simulasikan. Misalnya negara, kita ambil contohnya negara Kambodia misalnya. Nah, negara Kambodia ini memiliki kebudayaan sendiri kan. Terus kemudian mereka pertukaran kebudayaan dengan Indonesia seperti itu. Nah, Indonesia juga memiliki kebudayaan yang sendiri. Akhirnya kebudayaan Indonesia diperkenalkan di negara Kambodia, terus kemudian yang di kebudayaan Kambodia diperkenalkan ke Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena ternyata interaksi ini ada yang namanya hal positifnya seperti itu. Kita memperkenalkan kebudayaan yang Indonesia punya kepada negara luar seperti itu. Nah, itu gunanya untuk saling menghormati kebudayaan satu sama lain, menghormati adanya perbedaan antar negara-negara di Asia Tenggara seperti itu. Nah, kalau misalnya di ASEAN-nya sendiri nih Sobat Belajar, di Community ASEAN, jadi ternyata mereka punya yang namanya asosiasi nih. Wah, ini dia namanya asosiasinya. A, jadi asosiasinya, nah ini dia. Asian Socio-Cultural Community. Atau misalnya disingkat bisa jadi ASCC. Asian Social Cultural Community. Sosio. Jadi Asian Socio Cultural Community. Nah, di komunitas ini adalah komunitas atau community yang bidangnya itu di bidang budaya dan sosial nih, Sobat Belajar. Jadi kenapa di ASEAN sendiri dibikin lembaga tersebut? Karena kebudayaan di ASEAN itu memang banyak banget ya Sobat Belajar. Setiap negara itu punya yang namanya kebudayaannya masing-masing. Makanya di dalam forum inilah juga diadakan yang namanya perkumpulan kebudayaan. Terus misalnya ada yang namanya forum-forum kebudayaan seperti itu. Terus kemudian ada acara-acara kebudayaannya juga. Nah, itulah kenapa akhirnya dibentuk yang namanya ASCC. Jadi biar seluruh negara-negara anggota ASEAN bisa tahu kebudayaan mana. Jadi tidak berantem karena adanya perbedaan kebudayaan tersebut atau saling klaim kebudayaan. Nah, itulah gunanya yang namanya ini ASCC. Jadi Asian Socio Cultural Community kayak gitu. Nah, sekarang sudah tahu kan Sobat Belajar? Nah, terus kita lanjut lagi. Nah, itulah tadi di bidang sosial dan budaya. Terus kemudian tadi kan Kak Abi sudah kasih tahu yang namanya interaksi antar ruangnya seperti apa. Terus kemudian ekonomi, sosial dan budayanya juga udah Kak Abi kasih tahu. Nah, semoga Sobat Belajar udah ngerti nih. Kak Abi mau coba kasih soal nih Sobat Belajar. Dijawab ya soalnya. Nih Kak Abi buka, ayo latihan. Wah, ini dia. Ayo latihan soal nih. Ada 4 soal. Semoga Sobat Belajar sudah pada lumayan ngerti sama yang tadi kami jelasin. Kita buka dulu nomor 1. Kira-kira apa nih soalnya?
Nah, ini dia. Bisa dibaca bareng-bareng. Oke. Nah, ini dia soalnya. Sungai Mekong memegang peranan penting di Laos. Jadi kalau misalnya sobat belajar tahu nih, ada sungai yang terpanjang di Asia Asia Tenggara daratan. Asia Tenggara daratan berarti yang ada misalnya yang masuk ke Thailand, Laos, Kambodia, Vietnam seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan Asia Tenggara daratan. Terus kemudian kita baca soalnya. Ketutupan. Oke. Dia Sungai Mekong memegang peranan penting bagi Laos. Karena di mana pusat perekonomiannya terdapat di sepanjang sungai ini. Jadi kan seperti kita ketahui nih ya, sobat belajar, kalau misalnya pusat ekonomi atau misalnya pusat peradaban itu biasanya terletak di sepanjang aliran sungai tuh. Jadi di sepanjang aliran sungai itu banyak banget yang namanya pusat peradaban karena seperti kita semua tahu, air itu adalah sumber dari yang namanya penghidupan. Jadi di mana ada air, di situ pasti ada kehidupan. Nah, begitu juga dengan yang namanya sungai. Jadi di sungai ini menjadi peranan penting bagi negara Laos karena perekonomiannya terdapat di sepanjang sungai. Nah, ternyata ada faktor nih yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa sungai di sepanjang aliran Sungai Mekong ini banyak sekali yang namanya pusat perekonomian, menjadi pusat perekonomian. Karena faktor apa nih? Nah, kita lihat ya jawabannya. Yang A, Sungai Mekong sebagai batas negara Laos. Kita titikin dulu. Apakah benar Sungai Mekong sebagai batas negara Laos? Nah, terus kemudian kita lihat yang B. Sungai Mekong, sungai suci bagi masyarakat Laos. Apakah iya? Kita titikin dulu. Kita harus lihat nih pertanyaannya. Kata kuncinya pusat perekonomian. Kenapa jadi pusat perekonomian? Kalau misalnya karena dia sungai suci, apakah benar? Kayaknya enggak ya. Kalau misalnya sungai suci ya biasanya menjadi pusat peribadatan atau pusat ibadah seperti itu. Pusat kebudayaan, bukan menjadi pusat perekonomian. Berarti yang ini salah. Terus kemudian yang C, Sungai Mekong dapat dimanfaatkan untuk mengalirkan limbah industri Laos. Apakah betul? Terus kemudian yang C, kita titikin dulu yang ini. Yang D, banyaknya dermaga pelabuhan di Sungai Mekong. Nah, kita titikin dulu apakah yang D jawabannya? Ya, jadi yang A dulu deh. Kita harus balik lagi ke yang A. Nah, kan sobat belajar harus ingat kata kuncinya di sini adalah pusat perekonomian. Pusat perekonomian yang berarti banyak sekali kegiatan jual beli, bisnis, seperti itu. Berarti menjadi pusat perekonomian. Kalau misalnya yang A, Sungai Mekong sebagai batas negara Laos. Enggak ya. Sungai Mekong bukan sebagai batas negara, bahkan Sungai Mekong melintasi banyak negara seperti itu. Terus kemudian yang C, Sungai Mekong dapat dimanfaatkan untuk mengalirkan limbah industri. Kalau misalnya dia bisa dimanfaatkan mengalirkan limbah industri, berarti aturan di sana pusat industri, bukan pusat perekonomian. Nah, ini salah ya. Nah, berarti jawabannya yang D nih. Kenapa yang D? Kita lihat di sini. Banyaknya dermaga pelabuhan di Sungai Mekong. Nah, ini make sense ya. Jadi kalau misalnya di suatu aliran sungai atau di suatu pinggiran laut, kan ada banyak dermaga tuh. Nah, ternyata dermaga ini bisa menjadi jalur perdagangan dunia atau jalur perdagangan internasional nih, sobat belajar. Nah, jadi wajar nih kalau misalnya banyaknya dermaga menjadi sebuah pusat perekonomian di negara Laos seperti itu. Nah, gitulah cara menjawabnya, sobat belajar. Jadi kita harus teliti dulu satu persatu, terus kemudian kita lihat kata kuncinya. Kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal yang kedua. Kita lanjut latihan soal berikutnya.
Nah, ini dia. Nah, ini soalnya lebih sedikit, kira-kira lebih gampang nggak ya? Kita lihat. Nah, negara dengan sistem pendidikan terbaik di Asia Tenggara. Wah, ini semua orang pasti sudah pada tahu ya, sobat belajar. Jawabannya adalah yang apakah Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia? Ya, jawabannya ini. Singapura. Nah, Singapura ini satu-satunya negara di Asia Tenggara, negara anggota ASEAN yang paling menonjol di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan nih. Karena seperti kita ketahui ya, Singapura ini sangat berkembang pesat dibanding negara-negara anggota ASEAN yang lainnya. Kayak gitu. Jadi jawabannya yang C, negara Singapura. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal yang keempat. Soal yang ketiga maksud Kak Abi. Nah, ini dia soal ketiga. Wah, ini dia. Kita baca bareng-bareng. Organisasi Kerjasama Ekonomi di Wilayah Asia Tenggara. Nah, apa nih kira-kira nih? Organisasi Ekonomi. Kira-kira apa ya? Kalau misalnya kita telaah. Ini Asian bukan. Terus kemudian OPEC, apakah bukan? Nah, OPEC bukan. APEC juga bukan. Nah, AFTA ini kepanjangannya adalah Asian Free Trade. A-nya nih area. Nah, jadi kalau misalnya Asian Free Trade Area ya jelas jawabannya yang D. Karena adanya Asian Free Trade Area ini adalah tujuannya yaitu untuk negara-negara anggota negara ASEAN itu diberikan pajak yang sangat murah untuk melakukan ekspor dan impor guna meningkatkan produktivitas antar sesama negara nih sobat belajar, karena misalnya sudah dipermudah pajaknya, terus kemudian sudah dipermudah persyaratan dan yang lain sebagainya, terus kemudian juga jalur perdagangannya pun sudah lebih gampang seperti itu, makanya dia disebut free trade, jadi kayak perdagangan bebas seperti itu. Jadi antar sesama anggota negara Asia Tenggara, antar sesama anggota negara ASEAN itu biasanya banyak sekali komoditi macam perdagangan yang bebas perdagangannya seperti itu. Ya, ini dia jawabannya yang D. Sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal terakhir, soal nomor 4. Nah, ini dia. Kita baca bareng-bareng, sobat belajar. Penyelenggaraan pesta olahraga setiap 2 tahun sekali melalui SEA atau Southeast Asian Games merupakan bentuk kerjasama antar uang ASEAN. Di bidang apa nih? Wah, kita lihat nih. Kan kalau misalnya yang kita tahu kan Asian Games ini kan di bidang olahraga ya, sobat belajar. Tapi ternyata di pilihan nggak ada nih di bidang olahraga. Adanya keamanan, ekonomi, sosial budaya, politik. Wah, ini kita lihat lagi nih. Sobat belajar harus teliti di sini. Jadi kalau misalnya tidak ada di bidang olahraga, berarti kita harus cari yang benar-benar mendekati tujuan dari adanya SEA Games ini, Southeast Asian Games. Kita lihat di sini yang politik. Apakah dengan adanya pesta olahraga itu mengandung nilai-nilai politik di dalamnya? Kira-kira gimana sobat belajar? Ada atau tidak? Kita titikin dulu ya sobat belajar. Nah, kita titikin dulu. Terus kemudian yang B, sosial budaya. Apakah ada bidang sosial dan budaya? Masih bingung ya? Kita titikin dulu. Terus kemudian yang C, ekonomi. Apakah di sana yang daftar olahraga harus bayar? Atau misalnya di sana juga ada perdagangan? Kita titikin dulu. Yang D, keamanan. Jelas tidak ya sobat belajar, kalau keamanan itu bukan. Berarti ini keamanan enggak. Terus kemudian kita lihat lagi politik. Ternyata kalau misalnya di bidang olahraga itu nggak ada unsur politiknya nih sobat belajar. Jadi ternyata bukan
di bidang politik. Nah, terus kemudian kita lihat sosial, budaya, dan ekonomi. Kalau misalnya ekonomi kan, negara kan jadi bisa mendapatkan pendapatan ya kalau misalnya ada yang namanya jualan, misalnya terus nanti para atlet pada belanja atau misalnya beli something di Indonesia seperti itu. Ini misalnya kita ketempatan menjadi tuan rumah seperti itu. Nah, terus kemudian meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar yang ada di sekitar area olahraga. Apakah seperti itu? Nah, masih kita titikin. Sekarang kita lihat yang sosial dan budaya. Nah, ternyata sosial budaya ini lebih banyak nih keuntungannya daripada yang di bidang ekonomi. Karena di sosial budaya kita juga bisa, yang pertama, kita bisa memamerkan kekayaan kebudayaan Indonesia pada saat kita jadi tuan rumah seperti itu. Terus kemudian kita juga bisa berinteraksi sosial antara satu atlet dengan atlet negara-negara lainnya seperti itu. Terus kemudian di sana kita juga bisa memperkenalkan budayanya dengan cara kalau misalnya kita nggak jadi tuan rumah, kita bisa jadi juru bicara Indonesia, kita bisa jadi yang namanya ambasador untuk negara kita sendiri. Jadi kalau misalnya Sobat Belajar punya temen yang atlet, Sobat Belajar adalah atlet SEA Games juga. Nah, Sobat Belajar bisa secara tidak langsung untuk cerita loh kalau misalnya negara aku tuh seperti ini loh, negara aku tuh kayak akan keindahan alam misalnya seperti itu dan keramah tamahan seperti itu. Dan itu kan ada juga memperkenalkan budaya dan kemudian tumbuh juga yang namanya interaksi sosial seperti itu. Nah, itulah maka kita bisa tahu jawabannya. Jadi pilihannya adalah yang sosial. Jadi yang ekonomi kurang tepat ternyata. Jadi yang paling tepat adalah yang tentang sosial dan budaya. Jadi ternyata yang namanya perhelatan olahraga Southeast Asian Games, jadi itu ternyata bukan berfokus untuk cari siapa yang menang atau misalnya cari siapa yang kalah. Nah, ternyata itu juga adanya unsur yang namanya ini, interaksi antar ruang di dalam bidang sosial dan budaya antara negara ASEAN, antara negara-negara yang bergabung dengan ASEAN atau negara-negara di Asia Tenggara seperti itu, Sobat Belajar. Nah, itulah tadi soal-soalnya. Sobat Belajar sudah Kak Abi kasih tahu. Semoga Sobat Belajar sudah lumayan mengerti sama yang Kak Abi jelasin kali ini. Karena topiknya agak ringan dan mudah dimengerti ya kali ini. Nah, gimana Sobat Belajar? Semoga Sobat Belajar semakin ngerti dan semakin tahu. Karena belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!